mengajak siapapun untuk gabung, terutama yang tidak punya kesempatan sekolah film, ya baik itu di IKJ. Waktu itu masih hanya ada IKJ, ya kan, belum ada sekolah-sekolah film yang lainnya itu nggak, misalnya seperti JFA yang ada di Jogja, terus ada BINUS segala macam, dulu masih ada IKJ. Jadi yang nggak sempat untuk sekolah formal film, dia datang ke dapur film, kemudian kita berikan kesempatan untuk magang, belajar, dan akhirnya kemudian bisa achieve mimpinya. Ya, kita bisa melihat sekarang ada Fajar Nugros, ada Fajar Bustomi, ada Angga Dwi Masa Songko, segala macam itu semuanya awal mulanya dari kita bareng. Nah, di batch ke berikutnya gitu kan, ya ada Jihan Angga, ada Pandu Haji Surya, ada segala macam itu. Jadi itu komitmen dapur film sebetulnya, ya kan. Jadi ibaratnya saya quote unquote membuka jalan untuk memperkenalkan kepada dunia industri, wajah industri, dan saya siap lah kalau misalnya itu yang terus kemudian kita diskusikan kembali, terus habis itu kita pangkas yang menurut kita nggak perlu, terus habis itu kita mau fokus di mana nih, persoalan apa nih yang sebenarnya kita mau angkat dari apa yang diceritain sama Karin di kehidupan nyata itu. Nah itu sih yang sebenarnya agak berat dan lumayan panjang. Kita berulang kali proses diskusi, terus kita menulis naskah mulai dari scene 1 sampai 100-an lebih, yang setelah itu kita pangkas jadi 70-an. Wow, itu juga challenging banget. Itu challenging banget karena itu prosesnya panjang, dan kita menulis nggak berhenti cuman sebelum syuting doang terus habis itu kita berdasarkan naskah itu, enggak. Karena kita bareng-bareng juga sama pemain setelah draft sekian jadi draft 4 kalau nggak salah, terus kita share ke semua pemain, terus habis itu kita bareng-bareng mengolah dialognya, kita mengolah di develop ulang. Terus habis itu kita bahkan tadi yang diceritain sama Mas Hanu kan, kita sempat kepotong karena pandemi ya. Kita sempat kepotong karena pandemi PPKM, kita nggak bisa ngapa-ngapain selama 4 bulan itu. Kita sempat merubah beberapa peristiwa karena memang kita nggak bisa syuting di Borobudur dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi itu proses panjang yang kita tulis bareng-bareng sebenarnya. Oke, jadi memang ternyata challenge-nya banyak sekali, perubahannya banyak sekali. Nah, sebelum kita lanjut nih ngobrol-ngobrol bareng sama cast and crew. Sabar untuk menjadi pendengar cerita ibunya yang sudah sekian bulan kali menunggu anaknya, atau sekian minggu menunggu anaknya ingin sekali berbagi gitu ya. Inilah yang ya udah deh, nanti nangis aja dah. Aku juga langsung ingat ibu ya kalau dengar penjelasan dari Ibu Presiden Hakim. Karena memang film ini mengingatkan kita kepada sosok ibu kita tercinta. Nah, kebetulan salah satu sosok yang juga mencintai Ibu Siti itu adalah Murni, ya. Di sini ada Ayu Sita yang ternyata perannya berbicara hanya satu kata, ya. Ibu. Spoiler. Halo, kamu nonton? Udah, nanti kan ditayangin beritanya. Itu ada live Instagram. Berarti Ayu ya. Enggak, tapi ya waktu itu jokes di balik perjalanan film Jasmam ini gitu. Tapi memang benar gitu, waktu itu setelah Ibu Christian lock jadwal dan lain sebagainya, terus aku hadir, terus kayak oke, gitu. Untuk kesekian kalinya aku berkesempatan dan berjodoh sama Ibu Christine gitu, cita-citaku dari sebelum lahir kayaknya ya. wow, agak lama ya. Iya. Jadi sulitnya adalah aku tuh bingung ya kalau misalnya waktu itu mau, jadi sebenarnya banyak ngobrolnya sama Mas Jehan sama Karin mengenai sudut pandangnya mau ODGJ yang seperti apa sih gitu. Tapi selebihnya juga waktu itu aku sempat ada hal-hal lucu yang aku nggak percaya ada sesuatu yang kebetulan. Jadi sebulan sebelum aku dapat tawaran film Jasmam, tanteku yang dokter di Surabaya lagi cerita sama keluarga bahwa dia sudah pensiun tapi lanjut dipekerjakan di rumah sakit jiwa. Kalau keluarga yang lain tuh yang bener loh di rumah sakit jiwa, udah sesimpel itu. Terus si Ayu Sita ini cerewet banget, Mami terus kalau orang bilang kalau diajak ngobrol gimana? Terus kalau Mami kalau ngobrol sama mereka nggak takut? Terus gitu aku tanya aja. Padahal aku nggak tahu waktu itu aku mau ditawarin film ini. Belum tahu ya. Bulan sebelum gitu. Jadi ketika ditawarkan aku kayak ke-recall aku pernah nanya itu, aku sharing, ngobrol dan lain sebagainya. Terus ada pendekatan karakter yang cukup aneh. Kenapa tuh? Ya maksudnya aku mempelajari
karena kan aku nggak datang ke rumah sakit jiwa langsung, Iya. gitu. Aku nggak nanya, nggak mau ngobrol juga bingung, ntar nggak nyambung gitu kan. Jadi untuk melihat gerak-geriknya sedikit banyak kurang lebih aku paham gitu. Tapi untuk spesifiknya murni ini aku mau bawanya apa ya, dia takut akan apa, traumanya seperti apa gitu, karena kan pasti background dan backstory-nya masing-masing karakter akan significantly berbeda gitu dari satu dengan yang lain. Nah kalau Ayu waktu itu Ayu tuh di kehidupan nyata seperti Ibu Siti, tapi bukan anak manusia, tapi anak kucing yang aku pelihara gitu. Jadi setiap ada stray cat datang, aku persilahkan untuk tinggal di rumah dan lain sebagainya. Nah tapi ada satu yang unik sekali, namanya Cookie, aku kasih nama Cookie. Dia tuh matanya bagus, tidak seperti stray cat pada umumnya, maksudnya terlihat bagus tapi dekil dan bener penakut sekali gitu. Terus aku ngeliat kayaknya ada yang aneh dengan anak ini ya gitu. Jadi aku ya kurang lebih melihat trauma dari si kucing ini besar sekali, dan aku mencoba mengaplikasikannya di Murni gitu. Dan Ayu kita itu seperti Ibu Sitinya ibaratnya kayak gitu. Jadi aku mencoba apa sih rasanya tuh kayak gimana, tapi aku sangat bersyukur sekali bahwa memang benar bukti nyata bahwa semua alam semesta itu memberikan fasilitasnya, tidak ada yang kebetulan, kita bisa belajar dari mana aja as long as kita sebagai manusianya sadar, dikasih sign-sign itu dari Gusti Allah, maka kita bisa, wah Allah Akbar. Selamat ya diingatkan. Makasih Mas. Ketika kita sebagai manusianya tersadar akan sign-sign yang diberikan itu, diberikan fasilitasnya, maka bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk bekerja sebagai aktor dan lain sebagainya. Dan ya alhamdulillah sih menurut Ibu cukup gila ya Bu. Iya. Cukup sangat menghayati ya. Sangat sesuai perannya. Iya. Lebih gila lagi di belakang kamera. Kurang Ayu sih. Sebenarnya traumanya sih yang besar gitu. Jadi karena ternyata orang dengan gangguan jiwa itu tidak melulu berarti harus nggak nyambung setiap dia ngomong. Mereka ngerti kok, dia ngerti gitu. Tapi ya memang takut aja ngomong gitu. Jadi tapi could be ekstrim juga, tergantung, makanya tergantung backgroundnya itu seperti apa gitu. Jadi melihat kenyataannya, dan waktu itu kan juga diantarkan dengan ini adalah based on true event. So ini sebagai salah satu bentuk aku untuk bentuk prihatinku gitu yang bisa dituangkan dalam sebuah film, bahwa hal-hal seperti ini tuh ada loh, kita butuh memperhatikan juga gitu, yang korban-korban yang mereka ngadu aja nggak bisa, kita aja yang normal kalau dapat pelecehan seksual mau ngadu agak dipersulit ya gitu, masih sampai sekarang belum beres-beres juga urusannya, walaupun sudah mulai terlihat lah titik terangnya, tapi apalagi mereka nih gitu. Jadi ya sebenarnya aspek yang mau ditawarkan dari film ini menurutku cukup luas sih gitu. Oke. Dan inspirasi dari mana aja ternyata ya. Bahkan seorang Ayu Siti dapat inspirasi dari stray cats gitu, kucing-kucing yang ternyata ada di rumahnya dan bisa memberikan inspirasi buat dia. Nah ini menarik banget. Aku penasaran kalau dari cast lainnya, dia Pamungkas mungkin. Ya, kita cuma deliver aja. Nanti bloknya kamera, kita posisi gimana? Oke, pas latihan action gitu, keluarlah ibu urak-urakan, rambut berantakan, mata sembab, full power. Terus aku ngeliat kayak loh. Sampai aku mikir, ini beneran atau latihan nih? Kalau beneran wah kalah start nih gitu kan. Aku nggak lihat kanan kiri. Yang aku tahu adalah oke, di sini nih di sudut pandang mata itu ada Pak Mandala lagi ngeliatin Mandela lagi ngeliatin kamera, sama Mas Jahan lagi fokus kayak gini. Berarti kayak jangan-jangan ini bener lagi gitu kan. Aduh, pas udah jadi semuanya itu aku minta maaf sama ibu. Bu, maaf Bu, aku kira latihan. Terus loh, emang latihan? Kata ibu, terus ibu dipikir aja. Jadi ternyata kalau Ibu Christine itu tuh kalau misalkan dia latihan atau enggak, dia akan selalu memberikan 100% bahkan lebih gitu. Di lain tangan, di scene yang sama juga, di situ akan ada aku sama ada satu suaminya Mbak Nika di situ. Dan harus ada Toran juga di situ. Oke. Toran itu harus ada dialog sebenarnya. Datang nih. Toran udah sebut nih. Nah, Kenapa? datang nih Mas Jihan. Coba ini kita reading dialognya gimana? Dialog terus pas Toran, kok gitu ya Jalu ya? Ya udah, coba dialog ke Jalu, coba kasih ke ini. Dialog lagi. Enggak, coba. Nah itu dia aja yang ngomong gitu. Makin lama kan makin dikit dia nih. Dialognya tuh. Sampai akhirnya, ya udah Jalu nggak usah ngomong sama sekali. Gitu.
Dan baru kali ini aku lihat di sini tuh, baru kali ini aku lihat ada aktor yang dialognya itu nggak diambil nih, dialognya diambil terus dia kayak yes. Makan gaji buta dia. Itu sih. Itu adalah pengalaman yang Biasanya minta dialog sama aktor. biasanya minta dialog apa kek gitu. Apa gitu misalnya. Ini enggak orang enggak kayak yes, aku bisa TikTok lagi gitu. Dia banyakan TikTok. Jadi banyakan tuh ini. Kelihatan ya beda umurnya, kelihatan banget kayaknya di situ ya. Kelihatan. Dia ini untuk pertama kali yang lihat orang mungkin dia begini, dia emang pemalu gini kan. Tapi ketika kalian memalingkan sedikit aja ya, itu dia bakal goyang pargoy apapun itu. TikTok banget ya, TikTok banget. Oke, jadi emang ternyata ketemu berbagai Kali ya, cuman kalau Pratiwi ini lebih kalem. lagi kalian. Langsung ingat sama ibu. Kenapa? Langsung ingat sama ibu. Aduh, aku begitu baca skripnya sih, aku kayak ditamparin terus ya. kayak dibacain dosa-dosanya gitu loh. Kayak aduh, oh iya nih aku nggak boleh gini sama ibuku. Jadi benar-benar abis syuting film Jasmam tuh pulang-pulang aku langsung mendekatkan diri lagi. Bukan berarti aku jauh dengan ibuku ya, cuman kan emang kesibukan syuting kan lumayan memakan waktu, dan biasanya aku habis syuting mungkin bakalan lanjut syuting lagi atau berkegiatan yang lain. Tapi begitu habis syuting film Jasmam aku dikit-dikit ibu dikit-dikit video call, jadi lebih pengen lebih dekat lagi sama ibu. Oke, wah jadi sebuah reminder juga nih buat kita semua yang mungkin ibunya masih ada, langsung di kontak, di WhatsApp, di telepon, di peluk, bahkan kalau dan juga kalau misalkan ada yang susah gitu kata-katanya, perhafalannya, saya selalu tanya sama ibu, sama Kak Ayu juga, Kak Ika, Kak Jen. Biasanya Ayu dia jauhin orang gila nih. Iya sedih deh. Maka dari situ saya bisa gitu. oh, keren banget orang. Jadi memang disupport juga loh sama kakak-kakak dan bahkan Ibu Kristi yang juga selalu masuk tontonan. Nah, tadi sudah terjawab ya Ibu Kristi ya, nanti diajak juga ngomong ibunya nonton. Saya dari stand up comedian sekarang tiba-tiba yang lebih kalem gitu ya. Jadi seperti ketika Mas Hanung memilih Ayu Shita sebagai orang gila, sama Mas Hanung juga duduk. Siapa kira-kira aktor yang berwibawa? Siapa? Terus mungkin Mas Jehan bilang, oh Reza Rahadian. Enggak, lebih wibawa lagi. Saya lah. Dan seperti orang yang berwibawa tapi nyasar gitu. ya. Dan seperti Ayu itu kan dia tadi bilang dia itu emang ngelihat dari stray cat, dari kucing. Saya juga karakter saya juga mengambil elemen binatang juga ya. Dari kadal telaten atau antara takdir solo dan kadal telaten. Ya kalau aku simpelnya gini aja. Mungkin kalau jadi ini di kepala aku adalah aku menciptakan oke, Damar ini dia lebih dekat sama siapa? Lebih dekat sama ibu atau sama bapak gitu kan. Terus aku mikir kayaknya kalau aku tuh anak tengah, aku bakal lebih dekat sama ibu. Jadi yang aku perhatikan itu adalah apa? Sama Mbak Sum ya. Sama Mbak Sum bikin naksir aja sih enggak ya. Jadi yang aku lakuin itu adalah aku di film ini aku mengamati ibu bagaimana. Terus aku tarik, oke, setidaknya tuh kepribadian ibu itu pasti ada ngaruh ke Damar gitu nggak sih? Biasa kan gitu kan kalau keluarga gitu, ada anak yang lebih mirip bapaknya, ada anak yang lebih mirip ibunya gitu. Dan dari situ ya terciptalah Damar gitu. Jadi ketika ibu yang menjawab itu selalu lembut, selalu apa begitu, Damar pun juga seperti itu. Damar ketika ngomong ke mbaknya juga nggak gitu. Kamu kan kalau kasih kucing lebih kayak Pratiwi kalau aslinya. Kalau yang masih tinggi ya, aku lebih kayak Pratiwi gitu. Pratiwi lebih kayak Mbak Ayu dan Ibu Kristi lebih kayak Toran. Jadi emang bingung sekali ya kita ini bagaimana ya. Tapi aku dari situ, Damar tercipta tuh dari situ. Damar tercipta dari aku ngelihat Ibu Kristi bagaimana dia pendekatannya dia bagaimana terhadap karakternya, pelannya, ayunya, lembutnya itu, kemudian menurun ke Damar kayak gitu. Makanya ya aku bisa kelihatan beda tuh kayak gitu. Profesional sekali bukan saya. Hebat sekali saya. Luar biasa saya. Kalau kenal dia kamu jangan tahu aslinya seperti Nggak bisa. Sementara jujur aja, yang paling berat aku sebetulnya lawan main itu game. Karena kalau lihat game mau ketawa terus aku. Jadi yang beratnya itu yang menang. Masih ada komikalnya katanya. Dia minta dikerokinnya bukan gini.
Christine Digambar. Hakim. Saya mau gambar Candi Prambanan juga ya. Saking ngefansnya ya Yu ya. Jadi Candi minta tanda Prambanan, Roro tangan. Jonggrang, Bandung Bondowoso. Oke, jadi sudah terjawab nih ya dari